Oke guys, kembali lagi bersama kita Pribumi Plat Air Channel. Hari ini kita akan kemana? Kita akan berkunjung ke rumahnya Bapak Munir yang kemarin kita wawancari di tengah sawah untuk memotivasi para pemuda supaya mau menjadi generasi penerus petani. Kita akan berkunjung ke rumahnya Bapak Munir, petani legend, petani tulen, dan petani masa kini. Dan kita akan ke sana ditemani oleh saudara kita, teman kita yang legend juga. Ini dia, Mas Tumang. Ya nggak guys? Oke. Kita akan kemana guys? Ke Bapak Munir. Ke rumahnya Bapak Munir, petani legend dan petani masa kini guys. Oke, siap? Oke, siap. Mari kita Ayo. meluncur. Ada. Kita berangkat guys. Assalamualaikum. 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 Iya, betul. Oke. Loh, berat mandi. Iya. Bapak Munir iki. Aduh, buka-buka ke pintu sing nganggo remote kira remote diterima, Be. Iku pintu sing akeh remote. Niki sing ngonten namung tengene Bapak Munir. Ditune mboten nonton. Remote sing diterima. Remote ketriwal tapi. Coba jauh. Senajan tamu nata dewek ya Bapak. Kita sudah sampai di tempat di rumahnya Bapak Munir, petani legend, petani misterius, petani tulen masa kini. Motivasi pemuda masa kini agar supaya mau menjadi penerus regenerasi petani. Oke, kita selanjutnya akan bertanya-tanya dopok-dopok dengan Bapak Munir tentang petani. Tetap di Jejak Petani. Guys, kita sudah sampai di rumahnya Bapak Munir ya. Masih di Jejak Petani. Ya. Kita akan bertanya-tanya. Kita akan bertakon-takon, dopok-dopokan nih gue cara bahasa Jawa nih guys. Gendu-gendu rasa bahasanya sing halus. Ya. Pripun Bapak Munir gimana? Habis ngapain ini di rumah kesibukannya? Kesibukan Setelah hari-hari kalau nggak kerja sebagai petani ya kerjanya tetap tani. Ya, Kerjanya tani ya buat apalah daripada nganggur. ya setelah menyebar benih kemarin kan otomatis menunggu benih tumbuh. Iya. Selama berapa hari itu? Ya selama kurang lebih 25 hari lah. 25 Hari ya, habis umur 25 hari langsung dicabut. Cara Jawanya ya di Daud. Oh, di Daud. Di Ya. Daud, iya. Kalau bahasa Indonesianya kita kurang tahu. Sorry guys. Ya, ini Apa? istrinya Bapak Munir Nah, ini. kesini, Ini istrinya Bapak Munir. Ya, maaf Bu, siapa namanya Bu? Namanya siapa nggak sampai Oh, malah malu-malu ini. Malu tidak mau menyebut namanya, guys. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih ini minumannya ini dan suguhannya. Aduh ya Allah. Itu setelah 28 hari itu gimana lagi itu, Bapak Munir? Ya ditanam masing-masing orang. Kalau sebagian dari per ubin itu ditanam kalau setengah hari atau 4 jam itu waktunya ya orang 7, kalau seperempat
kalau di kampung. Iya ya, kalau seperapat bau ya. Seperempat bau ya. Ya, ya, Ditanam setengah hari minimal orang 6 tawa 7. Ya, ya, Kalau sampai 1 hari itu 3 orang ya cukup kalau seperapat. Ya ya ya. Seperapat bau lah. Seperapat bau ya. Seperapat Seperapat bau itu ya seperti yang kemarin diterangkan oleh Bapak Munir 125 ubin ya. Iya. Iya, satu ubinya itu kurang lebih ya 16 meter lari. Nah, iya, seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini kesehariannya selama 28 hari itu ngapain aja? Ya, Kesibukannya kalau di petani ya itu kontrol kalau sudah ditanam itu tanaman itu 3 hari nyampe 7 hari itu dikontrol, ada yang mati atau ada yang kena apa gitu. Jadi tahu di lahan-lahan pesawan itu ada penyakitnya, kalau nggak dikontrol nggak akan bakalan tahu. Itu 1 minggu dan 2 minggunya kita kontrol lagi, ini mau dipupuk sekarang apa lebih tua lagi apa gimana. Kadang-kadang kan mengingat situasi dan kondisi air atau nggak ada air dan penuhnya air biasanya begitu. Gitu, ya. Kadang-kadang mau dipupuk tahu-tahu hujan deras dari atas bukan dari kali. Kalau ditanggulangi dari atas kan nggak bisa, kalau air dari kali bisa ditanggulangi gitu. Ya, seperti itu. Iya. Kalau dari atas nggak bisa ditahan-tahan, tapi kalau sebesar apapun dari lewat kali pasti bisa ditanggulangi. Karena alam itu tidak bisa manusia. Iya, Gitu. karena itu sudah dari alam. Kalau air hujan ya, air hujan alam tidak bisa ditanggulangi, itu sudah menjadi hak prerogatif Sang Maha Pencipta. Iya, itu seperti betul. itu. Nah, terus ini kan otomatis Bapak kan berarti selama 28 hari cuma kontrol ke sawah. Iya. Nah, untuk pemasukan kesehariannya selama 28 hari itu Bapak kesibukannya ngapain aja? Apa ternak kambing, apa ternak ayam, apa bikin batu bata merah atau gimana itu? Ya sebelum umur itu dicabut ya sehari-harian ya kadang-kadang yang namanya petani itu kan orang kerja lah, buruh tani, buruh bangunan lah ya, buruh apa yang penting ada kreatif usaha. Iya. Gitu. Soal hasil itu biasa kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, yang penting usahanya ya baik buat bata merah, buat cari ikan lah di sawah atau di mana, yang penting ada kemasukan lah. Kita usaha sih kan cita-citanya yang ada kemasukan di mana lah kita cari, tidak pandang jauh, tidak pandang malam, tidak pandang siang gitu. Iya. Kalau selain itu waktu belum tanam Belum padi, tanam padinya ya. kesibukannya itu. Berarti kalau ada kerjaan, kalau enggak ya bekerja sendiri yang akan kedepannya jadi uang lah begitu. Ya apa dah buat apa gitu. Yang penting hasilnya nanti jadi uang, lama-lama jadi uang gitu. Iya. Ya Berarti baik buat keset lah, buat bata merah apalah gitu. Seadanya kalau di kampung. intinya ya kalau habis menyebar benih padi dan selama 28 hari sambil menunggu tanam padi itu ya serabutan lah ya. Iya, Intinya serabutan. seperti itu. Iya. Serabutan. Nah, ini guys kesehariannya Bapak Munir itu setelah menyebar benih padi ya dan menunggu masa tanam, itu kerjanya serabutan guys. Untuk apa? Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Nah, seperti bikin bata, apa bikin keset, apa kerja di bangunan guys. Nah, kebetulan Bapak Munir ini suka membuat bata. Ada lahannya di belakang guys. Nanti kita akan unboxing lahan pembuat batanya punya Bapak Munir. Oke guys, kita sekarang ngopi dulu guys. Kopi ala istrinya Bapak Munir. Kita seruput. Yang sebelah teh. Rasanya kopi sejuta umat guys. Dan jangan lupa ini kue kampung ala Bapak Munir ya. Ini tadinya. Ternyata nikmat pertanian. guys. Hasil pertaniannya. Ubi. Ubi.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini guys. Nah ini kesehariannya Bapak Munir selama menunggu masa tanam padi guys. Ini bikin batu bata sehari dapat berapa ini Bapak Munir? Ya kalau sambian itu ya sambian lah, sambil kerja, sambil apa itu ya minimal ya 300 lah sekali main atau sekali nyitak 300 minimal, misalkan 300 atau 200. Tapi enggak setiap hari, Ya, hanya sambilan lah ya. Sambilan gitu. Kalau ada lowong waktu buat, kalau enggak ya udah kerja. Intinya buat sambilan lah ya. Sambilan. Dari sambil menunggu masa tanam Iya padi. iya itu. Iya. Daripada Enggak ngapa-ngapa lah. ngapain. Terus ini tanahnya dari mana, beli atau ngambil atau dikasih orang atau gimana ini? Ini tanyanya sih, saya suka-suka usaha, tapi kadang-kadang ya terus terang saja nggak punya modal. Tapi kan saya minta kepada tetangga karena ladang-ladang yang kosong gitu, ketinggian tanah, saya itu ambil, boleh ya silakan kalau mengambil tanah untuk buat batas silakan mengambil sendiri. Ya intinya tanah yang emang tidak dipakai dan yang punya lahannya ingin dikeruk ya, Iya, supaya iya. tidak terlalu tinggi. Iya. Jadi rata. ya sama-sama menguntungkan. Iya, ya. betul, Simbiosis betul. mutualisme. Nah, yang punya lahan diuntungkan karena Iya. tanahnya dikeruk, Iya. jadi tidak terlalu tinggi. Iya. Lah panjenengan dapat tanahnya bisa dibuat bikin bata. Iya. Seperti itu. Sama-sama menguntungkan. Nah, ini ngambil tanahnya dari mana ini, Pak Munir? Jauh dari sini atau enggak? Dari sini ada 100 meter. Oh, ada 100 meter ya. Oh, dari persawahan. Coba kita lihat ke sana. Iya, oke. Review. Ini guys ya. Jalan menuju di mana Bapak Munir mengambil tanah untuk dibikin batu bata ya. Om Luffy kok nggak pakai sendal? Ya kan kotor. Sendalnya Nah, ini tanahnya lewat sini, guys. Nah, lewat sini ya. Oh, jauh juga, guys, ini, guys. Oh, ini teman-teman, itu sudah mulai kelihatan ya. Itu tempatnya di sana, itu kurang lebihnya itu. Kita akan lihat dan kita akan review tempat mana, tanah mana yang diambil oleh Bapak Munir. Di seberang sawah ya, di seberang sawah ini, Mas. Nah. Oh, guys, itu guys ya. Teman-teman, jauh dari situ tuh. Nah, dari situ lewat sini dibawa ke sana, sangat jauh guys ya. Ini kesehariannya Bapak Munir untuk sambilan sambil menunggu masa tanam padi ya guys. Masa tanam padi guys. Jadi untuk pemasukan selain bertani ya selama 28 hari itu Bapak Munir membuat batu bata dan yang lain-lain ya. Ini tanahnya siapa ini Pak? Bapak? Ini tanahnya orang. Oh, tanahnya orang, bukan tanah milik sendiri ya? Bukan tanah sendiri, nggak punya milik buat untuk bata sendiri. Tanah orang ngambil atau minta Lah, ya Minta, dikasih terserahnya lah ya. minta, ya. Ya, intinya kan sama-sama menguntungkan. Iya. Yang punya lahan jadi sawah, Iya, tanahnya iya, betul. jenengan dikasih tanah bisa dibuat bikin bata. Iya. Seperti yang tadi saya katakan, simbiosis mutualisme. Iya. Oke. Oke. Sampai sini saja Bapak Munir. Kita minta pesan-pesan singkat untuk para pemuda supaya mau menjadi regenerasi petani masa depan agar Indonesia tidak krisis petani muda. Pesan-pesannya monggo disampaikan ke para pemuda masa kini. Ya semua pemuda yang ada di mana pemuda maupun pemudi ya, kalau bisa pemudi juga. Oh, pemudi juga ya. Iya. Jangan hanya pemuda saja, pemudi juga jadi petani oke saja. Ya apabila kalau nggak bisa cara-cara itu
tanya saja ke sawah, jalan-jalan, lihat-lihat, nyanain orang yang kerja, Pak matur apa-apa gitu. Iya, siap, Jadi tahu pelajaran dari orang-orang tersebut yang di sawah yang bekerja atau yang punya sawah sendiri, begitu kan ada yang embret lah kerja, ada yang punya sawah sendiri begitu kalau di sawah. Iya, begitu. siap. Jadi jangan kita males lah jadi anak pemuda kedepannya, jadi pemuda tani yang serius benar-benar untuk membuat sembada pangan. Masalahnya kalau nanti krisis tenaga petani pemuda, nanti kedepannya lebih repot. Iya, repot. Kalau tahun-tahun yang akan datang, sekarang kan masalahnya sudah modern alat pertanian. Iya, Sekarang betul, sudah betul. matus sama traktor, tanam juga sama mesin ada. Apalagi yang memetik padi udah sama mesin. Udah sama gitu. mesin, iya. Nah kalau nanti nggak berpikir jauh untuk pemuda-pemuda, nanti akhirnya malah kalang kabut. Kalau nggak punya pikiran seperti itu menuju ke pertanian, khususnya untuk pemuda yang kedepannya itu. Itulah yang saya harapkan untuk pemuda-pemuda yang bisa menjadi petani generasi penerus. Untuk masa depan ya. Ya, Iya. kedepannya. Ya teman-teman, itu pesan singkat dari Bapak Munir ya. Intinya ya, jangan sampai males menjadi petani. Nah, kita harus menjadi regenerasi petani muda masa depan ya. Masa depan dan masa kini dan masa selanjutnya. Kenapa? Karena kalau Indonesia krisis petani, maka kita akan krisis pangan ya. Kenapa? Karena sudah tidak ada petani lagi ya, sudah diganti mesin. Apalagi kalau nanti sawah-sawah sudah menjadi dan kebun-kebun menjadi bangunan, kita akan krisis pangan. Kalau sudah krisis pangan, maka semua akan krisis ya guys. Ya itu guys, pokoknya seperti itu ya. Jangan malu, jangan gengsi, jangan bosan, dan tetap semangat menjadi petani muda masa depan. Oke, tetap cukup sampai di sini dulu. Ikuti terus jejak-jejak kami di Jejak Petani. Terima kasih dari saya, Pribumi Plat Air Channel. Jangan lupa share, komen yang lucu-lucu, like, dan tekan tombol subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.